Kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Ini adalah kesetaraannya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ini adalah contoh di mana kita bisa menemukan jarak. Jadi jarak tempuh kendaraan itu di sini tulisannya, dan alatnya untuk mengukur jarak itu disebut odometer. Sekarang ayo coba kita latihan. Ubahlah bilangan berikut ke dalam satuan yang ditentukan. Pertama, ada 1 km 110 meter. Kalau kita diminta untuk mengubah ke dalam satuan meter, maka kita harus ubah seluruhnya menjadi satuan meter. Yang ini sudah dalam satuan meter, jadi dibiarkan. Nah, yang perlu kita ubah yang ini, karena masih dalam satuan kilometer. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya. Berarti ini 1000 meter. Kemudian 110 meter tetap 110 meter. Jadi totalnya adalah 1110 meter. Gitu ya. Jadi di sini kita tulis 1110 meter. Nah, selanjutnya mengubah 4 km 444 meter ke dalam satuan meter. Sama caranya seperti tadi. Yang ini sudah dalam meter, berarti yang kita berubah hanya yang ini, yang depan ya, 4 km. 4 km itu berarti sama dengan 4000 meter ya. Nah, lalu kemudian yang 444 meter kita tulis tetap 444 meter. Nah, hasilnya adalah 4444 meter ya. Nah, ini adalah bentuk bilangan yang setara. 4444 meter. Sekarang mengubah 7777 meter ke dalam satuan kilometer dan meter. Di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 7777 itu berarti ada 7000 meter ditambah dengan 777 meter gitu ya. Nah, bagian yang depan ini kita bisa ubah ke dalam bentuk kilometer, yaitu 7 km ya, karena 7 km itu sama dengan 7000 meter. Nah, untuk yang 777 meter tetap. Jadi di sini kita tulis 777 meter. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir 11.111 meter. Ini berapa kilometer dan meter? Sini ya. Nah, kita lihat bahwa 11.111 meter itu berarti 11.000 begitu ya. 11.000 meter dengan 111 meter begitu ya. Nah, 11.000 meter ini itu sama dengan 11 km, bukan? Karena 11 km itu sama dengan 11.000 meter ya. Lalu yang ini tetap, jadi kita tulis 111. Jadi 11.111 meter itu sama dengan 11 km 111 meter. Memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer dan meter. Jadi misalkan kalau kita sedang berlari, itu kita menggunakan jarak. Ayo selesaikan permasalahan berikut. Jarak rumah Dedi ke rumah kakeknya sejauh 5 km 599 meter. Jarak rumah paman dari rumah kakek
kakek sejauh 2 km 220 meter. Berapakah jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek? Berarti kalau ini Dedi misalkan, lalu dia ingin ke rumah paman. Jadi ini misalkan rumah paman di sini. Nah, dia untuk Dedi ke rumah paman itu dia melewati rumah kakek. Jadi di sini ada rumah kakek, gitu ya. Nah, berarti Dedi harus melewati rumah kakek dulu, baru ke rumah paman. Di sini diketahui bahwa jarak rumah Dedi ke rumah kakek itu 5 km 599 meter ya. Kemudian dari rumah kakek ke rumah paman itu 2 km 220 meter, seperti ini ya. Berarti jaraknya dari rumah Dedi sampai ke rumah paman, berarti kita perlu menjumlahkan ini dengan yang ini, gitu ya. Itu berarti 5 km 599 meter dengan 2 km 220 meter ini kita jumlahkan, gitu ya. Jangan lupa bahwa satuannya harus sama. Yang dijumlahkan itu bilangan dengan satuan yang sama. Jadi yang ini 599 dengan 220 kita jumlahkan, itu nanti akan hasilnya dalam satuan meter. Jadi kita jumlahkan seperti biasa, 9 ditambah 0 9, 9 ditambah 2 11, jadi 1 di sini simpan di atas. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 2, hasilnya adalah 8. Ini adalah yang bagian meternya. Lalu kemudian yang bagian kilometer, berarti kita tulis kilometer di sini, lalu 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7. Jadi ini adalah jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek, yaitu 7 km 819 meter. Mengukur berat benda dengan satuan baku. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau gram. Di sini adalah contoh timbangan. Jenis-jenis timbangan. Yang pertama ada timbangan duduk atau timbangan kue, biasa digunakan untuk menimbang tepung, telur, atau gula. Kemudian ini ada timbangan yang lain, dinamakan timbangan bebek atau timbangan pasar. Biasanya digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Biasa digunakan di pasar ya, timbangan seperti ini. Kemudian ada lagi timbangan yang disebut sebagai neraca. Biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Dan yang terakhir, ada yang disebut sebagai timbangan badan. Biasanya digunakan untuk menimbang bobot tubuh. Menentukan satuan berat yang sesuai. Satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram atau kg, tulisannya hektogram atau hg, gram ditulis g, kuintal, dan ton. Ini adalah bentuk kesetaraannya. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Dan 10 hektogram ini atau 1 kilogram ini juga sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram, setara pula dengan 1000 hektogram. 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Kemudian 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Hubungan antar satuan berat. Ini adalah tangga satuan yang menunjukkan hubungan antar satuan berat. Di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Urutan ini menunjukkan hubungan dari satuan-satuan tersebut, di mana setiap turun satu tangga, maka bilangannya dikali dengan 10. Kebalikannya, naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Jadi misalkan 2 kilogram
itu kalau kita cari berapa hektogram, itu berarti kita perlu turun 1 kali ya. Turun tangga 1 kali, berarti kita kalikan dengan 10. Berarti 2 dikali 10 adalah 20. Ini berarti 2 kg itu sama dengan 20 hektogram. Selain hubungan yang ditunjukkan dalam tangga ini, pada satuan berat ada hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan ton dan kuintal, di mana 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Hubungan ton dengan kuintal, jadi 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Pertama, bacalah soal dengan saksama terlebih dahulu. 2. Gunakan alat ukur timbangan yang sesuai. 3. Hasil penimbangan berat benda biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram, satuan gram, kuintal, atau ton. Ayo selesaikan permasalahan berikut. Ibu membeli 1 kuintal tepung terigu dan 10 kg gula pasir. Berapa kilogram semua belanjaan ibu? Di sini beratnya ada 1 kuintal dengan 10 kg. Karena yang ditanya adalah berat semua belanjaan ibu, maka yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan ya. Menjumlahkan seluruh beratnya. Jadi 1 kuintal ditambahkan dengan 10 kg. Ini adalah berapa? Ya, untuk mencari ini, perhatikan bahwa di sini kuintal dan di sini kilogram. Satuannya berbeda. Yang ditanyakan adalah dalam bentuk kilogram. Untuk itu, kita perlu ubah semua satuannya ke dalam bentuk kilogram dulu. Karena ini 1 kuintal, kita ubah dalam bentuk kilogram. Ingat bahwa 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Ya. Nah, saat ini baru kita bisa jumlahkan. 100 kg ditambah 10 kg adalah 110. Jadi, berat semua belanjaan ibu adalah 110 kg. Kesetaraan satuan berat. Isilah dengan bilangan yang tepat. Di sini kita akan coba latihan bagaimana menyetarakan satuan. Yang pertama, 1 kg 110 gram. Untuk diubah menjadi gram, maka kita ubah bagian yang kilogram ini. Ingat bahwa 1 kg itu sama dengan 1000 gram, ya. Jadi 1 kg 110 gram itu berarti 1000 gram ditambah 110 gram. Dan ini hasilnya adalah 1110 gram. Jadi kita tulis di sini 1110 gram seperti itu ya. Kemudian contoh kedua, di sini ada 4004 gram. Ini ditanyakan bagaimana bentuknya dalam kilogram gram. Berarti 4004 gram ini perlu kita pisahkan dulu bagian ribuan ya. Jadi 4004 gram maksudnya dipisahkan menjadi 4000 gram ditambah 4 gram. Ini hasilnya adalah 4004 gram ya. Nah, kenapa dipisahkan dalam ribuannya? Karena 4000 gram ini setara dengan 4 kilogram. Nah, jadi kita sudah dapat bahwa 4004 gram itu berarti 4 kilogram 4 gram. Jadi 4 kg dari sini, 4 gramnya yang ini. Menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Saat menyelesaikan soal kesetaraan satuan berat, kita perlu memperhatikan satuan berat yang terdapat pada soal. Jika satuan berat yang digunakan belum sama, maka kita perlu menyamakannya terlebih dahulu. Ayo selesaikan permasalahan berikut. Komang menemani ibu belanja ke pasar. Ibu membeli 10 kg lebih 200 gram tepung, 3 kg lebih 800 gram gula pasir, dan 150 gram soda kue. Berapa kilogram semua belanjaan ibu? Di sini berarti kita perlu menjumlahkan berat seluruh barang yang dibeli ibu. Ya, jadi di sini ada 10 kg 200 gram dari tepungnya,
kemudian 3 kg 800 gram gula pasir, kemudian 150 gram soda kue. Di sini bisa, untuk menyelesaikannya bisa kalian ubah semuanya ke dalam kilogram dulu, atau bisa kalian jumlahkan dulu. Jadi di sini kalau kalian menjumlahkan dulu boleh, jangan lupa bahwa harus sama satuannya. Jadi kalau gram harus dengan gram, kilogram harus dengan kilogram. Di sini kita selesaikan dulu bagian gramnya ya. 200 ditambah 800 ditambah 150. Dengan cara bersusun pendek kita bisa dapat bahwa gramnya ditulis 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0, 0 ditambah 0 ditambah 5 hasilnya 5. Kemudian 2 ditambah 8 ditambah 1, 2 ditambah 8 10, 10 ditambah 1 adalah 11. Jadi kita tulis 11 di sini. Oke. Lalu kemudian bagian kilogramnya. Jadi kita tulis dulu kilogram di sini, kemudian 10 ditambah 3. 10 ditambah 3 adalah 13. Jadi hasilnya adalah 13 kg 1150 gram. Nah, yang ditanyakan ada berapa kilogram. Di sini kalau kita lihat bagian yang ini itu ada 1150 gram. Di sini berarti kalau kita pisahkan bagian ribuannya masih ada 1000 ditambah 150 ya. Bagian yang ini. Nah, 1000 gram ini ingat bahwa 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Jadi kalau kita tulis lagi 13 kilogram 1150 gram itu menjadi 13 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 150 gram. Begitu ya. Ini berarti hasilnya adalah 14 kilogram 150 gram. Ini adalah berat semua belanjaan ibu. Nah, di sini kalau kita mau ubah bagian gram ini menjadi kilogram, bisa seperti setara yang ada di tangga satuan sebelumnya, yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa gram ke kilogram itu berarti kita perlu bagi dengan 1000 karena naik 3 tangga. Ini berarti 150 dibagi 1000 jadi 14 kilogram ditambah 150 gram ini jika dibagi dengan 1000 adalah 0,15 kilogram. Jadi kalau kita mau ubah ke kilogram semua itu hasilnya adalah 14,15 kilogram. Jadi hasilnya bisa ini 14,15 kilogram atau 14 kilogram 150 gram. Satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Alat pengukur waktu adalah jam atau stopwatch. Satuan waktu adalah sekon atau detik, menit, atau jam. Di sini ada gambar jam. Yang ini merupakan jam analog, ini adalah jam digital. Jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital dapat menunjukkan waktu hingga ke satuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Selanjutnya ada jam pasir. Jam pasir biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalkan jam atau menit. Kemudian ini adalah stopwatch. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Itulah beberapa contoh alat untuk mengukur waktu. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 4, muatan pelajaran matematika. Kesetaraan satuan waktu. Satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit atau sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah
ke satuan detik atau sebaliknya. Untuk mengubah satuan waktu tersebut, kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan contoh soal berikut. 2 jam 30 menit sama dengan berapa menit? Sebelumnya, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Penyelesaiannya, 2 jam 30 menit sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. Sama dengan 2 dikali 60 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, kalau 2 jam berarti 2 dikali 60 menit. Kemudian ditambah dengan 30 menit. Sama dengan 120 menit. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Kemudian ditambah 30 menit. 120 ditambah 30 hasilnya sama dengan 150 menit. Jadi 2 jam 30 menit sama dengan 150 menit. Perhatikan contoh soal berikut. 120 detik sama dengan berapa menit? Sebelumnya, kita harus pahami dulu bahwa setiap 1 menit sama dengan 60 detik. Penyelesaiannya, 120 detik sama dengan 120 dibagi 60. Hasilnya sama dengan 2. Jadi, 120 detik sama dengan 2 menit. Perhatikan contoh soal berikut. 3.630 detik sama dengan berapa jam ditambah berapa detik? Sebelumnya, kita harus pahami dahulu bahwa setiap 1 jam sama dengan 3.600 detik. Penyelesaiannya, 3.630 detik sama dengan 1 jam ditambah 30 detik. Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Perhatikan contoh berikut. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun. Yang pertama yang harus kita perhatikan untuk penjumlahan cara bersusun, letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar, yaitu satuan menit dengan satuan menit dan satuan jam dengan satuan jam, seperti yang terlihat pada contoh. Lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit. 5 ditambah 45 sama dengan 50 menit. Setelah itu, lalu kita akan melakukan penjumlahan untuk satuan jam. 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Jadi, jawaban dari 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan 2 jam 50 menit. Ayo selesaikan soal-soal berikut. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul
8.15. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8.55. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Penyelesaiannya, lama proses mencair sama dengan 8.55 dikurang 8.15. Cara mencarinya, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk penunjuk waktu. Kita buat garis memanjang ke kanan, kemudian kita letakkan angka dimulai dari angka mulainya yaitu 8.15 sampai angka 8.55, artinya waktu selesai atau waktu es mencair. Jadi, dari 8.15 hingga 8.55 terjadi penambahan waktu selama 40 menit.